Para saudara yang terkasih, kita pasti telah terbiasa dengan ungkapan tak kenal maka tak sayang. Cinta atau sayang kita kepada seseorang atau sesuatu hal pasti diawali dengan pengenalan kita terhadap seseorang atau sesuatu itu. Jika kita tidak mengenal dengan baik, kita pasti tidak akan simpati, tidak akan menyukai, dan bahkan tidak dapat menyayangi orang atau sesuatu itu. Yesus dalam Injil hari ini hendak mengetahui pengenalan orang banyak maupun para murid sendiri tentang Dia. Pertama, Ia meminta pandangan orang banyak lewat para rasul. Menurut orang banyak, siapakah aku ini? Para rasul menyebutkan nama-nama. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah seorang dari para nabi. Setelah itu, Yesus ingin mengetahui pengenalan para rasul sendiri terhadap Yesus. Petrus yang mewakili para murid berkata, "Engkau adalah Mesias." Sesudah mengatakan itu, Yesus melarang mereka untuk menyebarluaskan identitasnya itu. Para saudara yang terkasih, mengapa Yesus melarang supaya identitasnya semakin dikenal? Hal itu terjadi karena terjadi kesalahpahaman antara para murid dan Yesus sendiri tentang identitas Yesus yang adalah Mesias. Para murid secara khusus dan orang Yahudi pada umumnya menganggap bahwa seorang Mesias haruslah tokoh yang berkuasa, haruslah tokoh yang memiliki wibawa untuk membebaskan manusia, untuk melepaskan orang Israel dari penindasan. Pada waktu itu, bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi, dan kedatangan Yesus dipandang menjadi tokoh pembaharu untuk melepaskan mereka dari penindasan orang Romawi. Padahal, apa yang dipikirkan oleh para murid dan orang banyak itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus sendiri. Kedatangannya ke dunia ialah untuk menebus manusia, bukan pertama-tama melepaskan mereka dari penindasan manusia yang bersifat politik, ekonomi, atau sosial, melainkan hendak melepaskan manusia dari belenggu dosa. Belenggu dosa inilah yang telah menyebabkan manusia terlepas dari Allah. Dan Yesus ingin menghubungkan kembali manusia dan Allah. Dan satu-satunya jalan yang harus ia tempuh ialah jalan salib. Ia harus dikorbankan di salib sebagai tebusan bagi orang banyak. Hal ini senada dengan bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 50 ayat 5 sampai 9a. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa akan datang seorang hamba Allah yang akan menderita. Ia tidak akan memalingkan punggungnya dari orang yang hendak memukulnya, tetapi ia akan merelakan dirinya untuk disiksa. Ia akan meletakkan kekuatannya kepada Allah, karena ia tahu Allah akan menolongnya. Inilah nubuat Nabi Yesaya tentang seorang hamba Allah, tentang seorang Mesias yang akan datang. Dan jalan yang harus ditempuh oleh Yesus ini tidaklah dimengerti baik oleh para rasul maupun orang Yahudi pada umumnya. Oleh sebab itu, ketika Petrus menegur Yesus, tatkala menyebutkan hal-hal yang akan ia alami perihal penderitaannya, Yesus menegur balik Petrus.
bahwa apa yang dipikirkan oleh Petrus bukan pertama-tama pikiran Allah, melainkan pikiran manusiawi semata. Yesus mengatakan bahwa siapa yang hendak mengikutinya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Dia. Iman kepada Kristus harus diwujud nyatakan dalam tindakan atau perbuatan. Hal ini selaras dengan bacaan kedua yang diambil dari surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 18, bahwa iman mesti diwujud nyatakan dalam perbuatan. Aku akan menunjukkan imanku kepadamu lewat perbuatan-perbuatanku. Itulah ungkapan Rasul Yakobus. Maka, iman kepada Yesus diwujudkan dalam perbuatan, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus sendiri. Para saudara yang terkasih dalam nama Kristus, sebagai orang beriman, kita pasti telah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Ia adalah penyelamat bagi kita. Alangkah indahnya bila ungkapan ini berasal dari hati kita yang terdalam, dan bila kita mengetahui konsekuensi untuk mengikuti Dia, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia dengan sepenuh hati. Dalam perjalanan hidup kita pasti tidak dapat mengingkari bahwa kita akan melewati tantangan, penderitaan, dan lain sebagainya, baik secara pribadi, entah itu tugas atau tanggung jawab yang kita emban, atau secara bersama, misalnya pandemi COVID yang sedang kita hadapi saat ini. Kita diajak untuk melewati hal-hal itu semua dengan iman yang benar, dengan ketulusan hati. Kita tidak mungkin melarikan diri dari hal-hal itu, sebab melarikan diri dari hal-hal itu berarti kita telah menyangkal diri kita sebagai pengikut Kristus. Para saudara yang terkasih, penderitaan, tantangan, godaan, jalan salib merupakan salah satu konsekuensi yang harus kita tanggung sebagai pengikut Kristus. Hal itu memang tidak mudah, tetapi karena Yesus sendiri telah meneladankan kepada kita bahwa lewat jalan salib Ia memperoleh kemenangan, Ia membawa keselamatan kepada manusia, kita pun akan yakin bahwa lewat tantangan penderitaan yang kita alami, kita pun pasti memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Dengan mengenal Yesus secara baik, kita pun pasti dapat mencintainya, kita pasti dapat mengikutinya dengan baik dan tulus hati. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.